tetap lanjut Ibu, yaitu acara yang ke-6. Apa? Udah nanti aja nggak apa-apa, Bu. Kalau saya tuh yang penting ini. Ini juga penting. Soalnya saya minumnya ini makanannya ya. Ibu, acara berikutnya adalah yang ke-6 adalah rapat dan diskusi. Maka pada itu rencana CPNA kami persilakan untuk memulai rapat dan dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua MTK PCA, Ibu Dr. Anda Sunarti MPD. Yang saya hormati Ibu Sesepuh MTK PCA, Ibu Wiwi Agustina. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan di MTK PCA Bantul, dan juga yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan ibu-ibu ketua maupun utusan dari MTK PRA se-Kecamatan Bantul. Saya doakan semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dianugerahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga anak keturunan yang salih-salihah. Kehadiran panjenengan semua di sini bagi kami MTK PCA adalah hadiah yang tidak bisa ditukar dengan apapun, ibu-ibu. Karena apa? Merasa bahwa suara kami didengar oleh hati. Jadi terima kasih banyak untuk kehadirannya. Siapapun itu, meskipun mungkin jenengan merasa saya bukan bagian dari MTK, gak masalah. Yang penting jenengan sudah mau mengikhlaskan waktu hadir di pertemuan yang diadakan oleh MTK PCA Bantul. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan semua dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik. Namun sebelum kita masuk kepada diskusi, saya pengen tahu dulu dari PRA mana saja yang datang. Saya melihat di presensi sini, alhamdulillah ya. Ini ada yang belum tanda tangan dan belum ngisi jam datang. Ada Mbak Yusda Sahara dari Bantul Barat. Mana? Oh ya, hadir ya. Nanti tolong kalau pulang isi ini ya, isi presensinya. Kemudian Mbak Farida Zuanti tidak sempat untuk paraf karena presensi sudah di depan gitu ya. Ada Ibu Kuswandani, ini masya Allah ya. Akhirnya ketua PRA-nya turun tangan. Karena ini memang kendala klasik di organisasi Aisyah ya. Jadi ketika dicari-cari anggotanya orang masing ketemu yang kelihatan, akhirnya ketua yang turun tangan. Saya minta tolong tepuk tangan dulu untuk ketua PRA Panggapan Barat ini. Akhirnya didesak soalnya. Saya mendesak Ibu Ketua MTK PCA, Ibu Ketua MTK PCA mendesak ketua PRA-nya. Itulah hasil dari desak-desakan. Ini kayaknya mainnya kurang sip ya. Giliran saya aja masalahnya. Mohon maaf, saya udah dari kemarin ngomong terus, jadi udah lelah saya kalau harus mengandalkan suara sendiri. Bismillah, mudah-mudahan ini enggak. Oke, lanjut. Mbak Dila Tri Purnamawati, alhamdulillah dari Palbapang Timur hadir ya. Nanti tolong ya Mbak pulang, sebelum pulang tanda tangan dulu. Soalnya amplopnya nanti kapan-kapan lah ya. Kayak penting banget itu tanda tangannya. Ini supaya dokumentasinya tuh rapi, ngoten. Jadi MTK PCA itu memang berusaha dan selalu belajar bagaimana merapikan yang namanya dokumentasi. Sehingga besok-besok ketika mungkin kami sudah selesai periodenya,
periode berikut itu bisa langsung kerja ikutin apa yang sudah ada gitu loh. Nah, baik hati banget ini. Ibu Setia Ningrum, alhamdulillah hadir. Mohon maaf ini kalau panggilannya rada-rada membeda-bedakan ya. Ada yang ibu, ada yang mbak gitu. Saya lihat nama ini. Ibu Nurjana, Bantul Timur. Perwakilan. Ya. Oh, Ibu Suhartini ini tadi ya. Yang Ibu Nurjananya tidak hadir. Kemarin kayaknya ada 2 nama yang disampaikan ya. Yang satunya Ibu Ciastuti ya. Itu yang datang. Mana? Jenengan angkat tangan aja walaupun nggak kesebut, ya. Soalnya di sini nggak ada. Ibu siapa? Ibu Ciastuti. Wiwi. Oh, Wiwi. Paling sensi dia kalau untuk urusan ganti nama. Katanya Bu Nida rajin banget ganti nama orang. Oke, nanti tolong tanda tangan ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, jenengan kalau di PRA bagian mana ini? Yes. Pentingnya bertanya. Dengan begitu saya langsung nemu. Tolong ya, jenengan tadi Dwi Puji Astuti ya, cuman anggota. Besok langsung masuk MTK ya Bu. Pokoknya kegiatan MTK saya nanti di sini saya simpan nomor jenengan ya. Ini saya langsung mempraktekkan ya ibu-ibu cara mencari kader yang bisa kita masukkan dalam kepemimpinan. Makanya rajin bertanya, nggak sesat di jalan. Rajin bertanya bisa ketemu kader, gitu ya. Tolong ya Mbak Puji, saya masuk akrab aja dah sekarang. Oke Mbak Puji, oke sering-sering disebut namanya nanti dia nggak enak hati. Lanjut dari Trirenggo Mbak Putri Rahmanovita Sari. Alhamdulillah sekali lagi. Jenengan di Trirenggo apa ya? Anggota Yes. Sudah. Masukkan dalam grup. Jangan sampai yang sudah kelihatan kayak gini kok dibiarkan tanpa dia merasa ada di dalam kepemimpinan. Masukkan, tarik, ya. Oke. Mbak Putri, setelah ini dengan Bu Nia ya. Koordinasi selanjutnya untuk MTK ya. Kalau ada yang tanya di bagian mana majelis apa MTK gitu ya. Gitu ya, Mbak Puji juga dong. Kalau ditanya Ibu Ketua PRA langsung jawab saya majelis tabligh Bu. Oke? Sip. Alhamdulillah pertemuan ini 2 dapat apa kader 2. Mbak Alvin. Jenengan apa Mbak? Allahu Akbar ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mbak Alvin dari Trirenggo. Yang ini dua-duanya itu. Oke, sip. Sip. Langsung masukin di grup MTK PRA ya. Ini dari saya sendiri. Alhamdulillah ini 2 orang ini saya selalu bahagia karena asal nggak repot aja pasti hadir. Terima kasih banyak Ibu Hestu dan juga Ibu Mami ya. Masya Allah ini agak-agak kurang sopan kita ini. Itu yang Ibu Mami tolong agak di depan aja Bu. Ini ada di dekat Mbak itu atau di sampingnya Mbak? Sudah nggak dapat meja coba. Memang ya, saya terima kasih. Ini membantu saya untuk menegakkan disiplin. Gitu. Itu kayak gitu ya. Jadi kalau walaupun pimpinan tapi kalau memang udah sadar terlambat belakang Bu. Jadi kita yang di depan-depan sini juga nggak, jadi istilahnya hatinya ya juga tetap nyaman, aturan tetap bisa ditegakkan, gitu nggak? Kita berusaha untuk bisa meneladani sikap dari Nabi Muhammad. Meskipun Fatimah mencuri akan kupotong tangannya kan gitu. Karena apa? Beliau tetap menegakkan aturan. Terima kasih banyak Ibunda sudah mau hadir dan sudah mau menegakkan aturan di sini. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Nah itu untuk presensi. Alhamdulillah dari presensi ini kita mendapatkan dua kader baru ya. Berapa? Oh alhamdulillah fokus. Sebentar. Ini yang dari
Jenengan yang paling depan, jenengan dari mana Bu? Bantul Barat. Bantul Barat ini jenengan ya? Jenengan apa? Anggota? Jelas. Jenengan di PRA anggota. Anggota apa? Anggota majelis atau anggota warga? Ada di dalam majelis apa enggak? Belum ya. Belum. Baru gabung atau bagaimana? Wes, majelis tablik ya Bu. Jenengan tadi sopo tadi? Namanya tadi sopo ya? Bu Yusda ya. Bu Yusda sekarang deh. Terima kasih banyak hadirannya hari ini. Baik kok, ya. Kita sudah punya tenaga satu lagi untuk Bantul Barat. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu-ibu untuk presensinya. Saya sekarang mau masuk ke laporannya. Mohon diperhatikan di sini ada beberapa yang sudah saya catat, ternyata tidak memberikan laporan fisik. Sedangkan di dalam grup sudah saya umumkan untuk udah nggak apa-apa. Tenang aja, itu saya tidak akan pernah menyalahkan ataupun menjustis mereka yang datang tanpa laporan, karena itu bukan tanggung jawab jenengan, oke? Jenengan hanya sekadar utusan untuk saat ini. Sebentar, saya mau nanya, jenengan itu di PRA apa? Allahu Akbar 5. Saya bahagia banget bikin acara kayak gini nih. Jenengan mana tadi? Dari Bantul Kota. Bantul Kota. Bantul Kota, oke. Berarti tadi jenengan namanya siapa ini? Damaya ya? Belum masuk majelis manapun? Putranya Burus ya? Iya, putranya Burus ketua. Putranya Burus. Wes, orang saya kemana-mana majelis ya. Memang MTK. Terus selama ini kemana aja mama untuk sibuk ya orang? Saya awal kemarin itu ikut IPM, tapi ikut yang kota. Karena sekolahnya di SMA 9. Sebentar. Sekolah SMA 9. Maksudnya ngajar apa belajar? Belajar waktu SMA. Oh. Waktu SMA dulu ikut IPM, tapi di kota belajar. Terus NA juga di kota. Dan waktu itu tinggalnya sama Simba. Sekarang sudah pindah lokasi ke Bantul Barat, Bantul Kota. Oke. Langsung dicemplungkan. Oke, bener itu langsung masuk ke MTK-nya juga sekalian ya. Oke sip. Berarti nanti insya Allah dimasukkan ke grup ya. Alhamdulillah. Baik, ini untuk yang Bantul Kota. Bantul Kota tidak ada laporan baik secara fisik maupun secara soft file. Ya Allah, baru juga gabung udah digetok. Ya, mohon maaf ya. Tapi memang ini kita memang berusaha untuk disiplin. Di grup sudah diumumkan untuk menyerahkan laporan berupa fisik, gitu ya, laporan fisik. Tapi rupanya ini Bantul Kota melewatkan. Tidak ada baik secara fisik maupun softnya. Oh. Toleransi. Saya tidak bisa berkata apa-apa, terserah lah. Yang penting saya udah tahu lah ya. Bantul Barat, alhamdulillah ini langsung menyerahkan. Ringin juga, alhamdulillah terima kasih banyak sudah memberikan laporan. Palbapang Barat baru menyerahkannya secara soft file ya Bu. Sementara untuk fisiknya tidak diserahkan. Tapi tidak apa-apa, nanti saya print sendiri aja. Kurang baik apa coba. Untuk Palbapang Timur alhamdulillah juga sudah diserahkan. Terima kasih untuk Palbapang Timur. Coba Palbapang. Terima kasih ya. Kemudian untuk Bantul Timur ya. Bantul Timur ini tidak ada memberikan secara soft file-nya juga gitu ya. Nanti insya Allah itu urusan saya dengan musik Fatihah. Saya yang suka mendesak-desak. Gak apa-apa, nanti bagian desak-desak itu yang kelihatan kayaknya galak sendiri rapopo. Trirenggo dan Sabdo Dadi alhamdulillah juga sudah menyerahkan laporan. Dan alhamdulillah ini saya melihat dari untuk laporannya itu sudah berjalan dengan baik untuk semua pengajiannya, baik pengajian pimpinan maupun pengajian rantingnya, pengajian warganya, nggih. Jadi terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua.
atas pelaksanaan program kerja Majelis Tabligh dan Ketarjihan di tingkat ranting. Apapun kondisi panjenengan tetap berusaha untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Itu insya Allah sudah menjadi karakter dari orang-orang bertakwa. Dan saya doakan semoga panjenengan semua, lelahnya panjenengan itu oleh Allah dibalas dengan banyak kebaikan. Maka untuk laporan saya rasa cukup sampai di sini. Kita tidak akan membahas banyak. Barangkali nanti kita akan buka di sesi diskusi aja kalau untuk masalah persoalan-persoalan yang ada di lapangan gitu, nggih. Dan untuk selanjutnya saya akan masuk kepada pembahasan rapat kita hari ini. Kita akan membahas 3 bagian yang perlu kami informasikan kepada pimpinan ranting ya. Mohon ini nanti dicatat, kemudian jangan sampai tidak melaporkan. Ya, jadi ibu-ibu semua kita biasakan untuk setiap kali kita menjadi utusan, upayakan untuk memberikan laporan, gitu nggih? Karena apa? Biar menjadi pengetahuan bersama teman-teman di grup MTK kita. Dan insya Allah itu sudah dilakukan di Majelis Tabligh dan Ketarjihan PCA Bantul. Dan kami ingin menduplikasikan itu ke bagian ranting, supaya untuk masalah dokumentasi maupun secara pertanggungjawaban tertulis itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara manusia. Baik, kita masuk kepada materi rapat Bina MTK Ranting ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah melaksanakan kegiatan atau program kerja di bulan Januari sampai bulan April ini ya. Jadi kita itu mengadakan, tadi sudah disampaikan, mengadakan rapat Bina Ranting ini, Bina MTK Ranting ini setiap 4 bulan sekali ya. Jadi setiap 4 bulan sekali itu dan tetap itu April, September, kemudian Desember ya. Itu tiga bulan itu tuh pasti kita insya Allah melaksanakan Bina Ranting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kondisi ranting, bisa juga untuk menjalin komunikasi secara intens ya. Kita juga sudah bentuk grup MTK PRA-nya dengan harapan bahwa setiap ada kendala atau mungkin koordinasi kerja itu bisa lebih mudah. Nah, dalam hal ini Bina Ranting itu sebenarnya bukan hanya sekadar evaluasi kerja untuk melihat siapa yang bagus, siapa yang tidak, enggak ya. Tapi itu sebagai upaya kita untuk saling belajar. Oh, PRA sana ngadain kayak gitu. Nah, kita mungkin bisa mengambil pelajaran untuk diterapkan di PRA-nya kita. Oh, kalau punya saya kok kurang hidup ya, ada masalahnya apa ya? Bisa dikonsultasikan sehingga kami yang di PCA Bantul itu tidak hanya sekadar mungkin jabatan aja gitu, kelihatan aja di cabang gitu, tapi nggak pernah ngeliatin ranting. Maka ini adalah upaya kami untuk betul-betul bisa menjadi apa? Pemandu, bisa jadi pembimbing, bisa jadi pendamping untuk ranting. Itu nggih. Jadi monggo seperti yang tadi diarahkan oleh Ibu Ketua, silakan itu untuk setiap ada undangan Bina Ranting tolong diupayakan minimal 2 orang itu tadi itu bisa hadir, gitu nggih. Dan alhamdulillah dengan adanya Bina Ranting ya seperti ini akhirnya bisa mendapatkan kader-kader baru. Kalau nggak ada Bina Ranting gini mana saya tahu jenengan itu warga apa enggak, anggota apa enggak. Alhamdulillah itu tadi saya nanya kayak gitu, itu bukan ini ya, itu bukan kebetulan, itu memang skenario Allah itu. Ya ini saya ngasih tahu nih, itu skenario Allah. Jadi yang meluncurkan kalimat itu, pertanyaan seperti itu Allah itu. Karena memang dirasa apa, misalnya Allah itu melihat bahwa kita perlu untuk lebih bertumbuh gitu loh. Sebenarnya ini ada orang-orang yang ada yang bisa gitu loh. Dan mereka itu terkadang gini, malu untuk menyodorkan diri, maka perlu untuk disapa, dirangkul. Itu fungsinya pimpinan. Jadi ketika mungkin kita mengadakan pengajian warga gitu ya, jangan cuma fokus pada diri kita sendiri atau tugas kita, enggak.
Sekali-sekali sapa warga kita. Kadang ya itu, ada orang yang kepengen ikut aktif, tapi karena nggak disapa, nggak dirangkul, ya jadinya nggak enak hati, nggak nyaman kalau untuk ngajukan diri. Ini nggak usah lari jauh-jauh, saya sendiri seperti itu. Dulu sebelum saya gabung di Aisyah, saya itu sudah sangat tertarik untuk masuk Aisyah, tapi nggak ada yang nyenggol. Mereka ngadain pengajian di masjid dekat rumah saya, samping rumah saya, tapi nggak ada yang ngundang, kok nggak kenal. Sampai akhirnya sekali waktu mereka ngadain lagi pengajian di situ. Kemudian dibilang itu untuk umum kok. Akhirnya saya berani maju karena untuk umum. Duduk, saya tidak ngerti apa-apa, wong pengajiannya pakai bahasa Jawa. Ya pokoknya komplit lah saya waktu itu. Udahlah, nggak kenal orang, nggak kenal bahasanya. Tapi saya tetap, karena saya memang udah tertarik dengan Aisyah. Cuman modelnya saya beda, bukan orang yang diem. Begitu saya melihat ada yang pakai baju seragam, saya samperin. Saya tanya, ini ada nggak sih grup warganya? Oh ada, ya udah masukin ya, tolong ya, saya masukin di grup. Saya nyodorin diri, emang nggak tahu malu memang. Karena memang saya sudah punya tekad gitu loh. Beda kalau orang yang belum punya tekad, maka orang yang belum punya tekad ini yang perlu dirangkul. Itu fungsi pimpinan sebenarnya. Ya. Dengan saya dimasukkan ke dalam grup itu, qadarullah itu memang caranya Allah tuh. Baru 2 hari masuk, tiba-tiba ada permintaan nama-nama untuk dijadikan pimpinan di cabang. Saya dengan segala kepedean saya, ini itu untuk apa Bu? Oh untuk pimpinan di cabang. Saya daftar Bu. Coba sekarang dicek ada nggak yang punya keyakinan kayak gitu tuh? Di sini ada nggak? Ini bukan mau menyombongkan diri, bukan ya. Tapi saya mau kasih perbedaan antara mereka yang nggak punya malu dengan mereka yang punya malu, gitu loh. Yang nggak punya malu kayak saya maju terus pantang mundur karena memang punya tekad gabung dengan Aisyah. Tapi mereka yang punya keinginan gabung tapi nggak punya keberanian, itu yang harus kita rangkul, gitu ya. Maka setelah itu nama saya dimasukkan ke dalam calon pimpinan cabang, qadarullah lagi dimasukkan ke majelis tabligh. Masuk di majelis tabligh, saat itu pertemuan perdana, saya belum kenal ibu-ibu ini. Cuman ditanya, siapa yang mau jadi sekretaris? Dengan PD, saya Bu. Karena yang saya lihat di samping kiri kanan saya semuanya udah sepuh. Saya tidak mau beradab menunggu nanti kalau yang sudah sepuh biasanya tolong buatkan undangan. Saya dengan segala kepedean saya ngambil sikap dari siapa? Nabi Yusuf. Itu teladan saya untuk hal ini. Nabi Yusuf menyodorkan diri kepada raja, jadikan saya sebagai menterimu, gitu. Karena apa? Dia tahu kapasitas dirinya. Jadi sebenarnya dalam Islam diperbolehkan menyodorkan diri kalau tahu kapasitas dirinya. Itu orang sadar diri, ya. Jangan sampai kita punya kapasitasnya, tapi karena malu nanti dianggap sebagai orang yang pengen jabatan. Jangan, itu salah. Keliru tuh. Islam butuh orang-orang yang punya kapasitas memimpin. Maka ketika kita punya kapasitas itu maju, gak masalah. Wong niat kita untuk memajukan Islam, dakwah Islam, gitu loh. Ya, maka saya Bu sekretaris. Ketika beliau dengan ikhlas belum kenal saya, terus bilang apa? Ya wes rapopo yang muda aja jadi sekretaris. Disitulah saya membuktikan diri saya. Anda tidak salah pilih. Islam menyebutnya apa? Ihsan. Ya, jadi Islam, iman, ihsan. Ketika kita diberi tanggung jawab, lakukan yang terbaik. Seolah-olah Allah bersama kita, ada melihat kita tiap saat. Itu kenapa MTK PCA Bantul selalu bergerak untuk jadi yang terbaik. Dan kabar baiknya, MTK PCA Bantul memang dijadikan sebagai majelis unggulan di PCA Bantul.
Ya, dengan program apa? Program dakwah digitalnya. Jadi itu ininya ya, tingkatannya. Kalau memang punya kapasitas diri, maju. Ya, maju dan lakukan yang terbaik. Itu ibu-ibu ya. Yang nggak berani maju, kita tugasnya ngerangkul. Bisa dibedain ya. Jadi jangan malu-malu untuk nanya, jenengan di PRA apa bagian mana gitu ya. Majelis apa, lembaga apa, jangan pernah malu ya ibu-ibu. Rajin-rajin nanya, pokoknya lihat ada pengajian warga itu, sapa-sapalah mereka yang diam-diam. Tapi kok muncul terus di pengajian. Gitu. Alhamdulillah cara saya untuk mendapatkan kader MTK di PRA pun saya lakukannya seperti itu. Makanya kelihatan yang di MTK PRA-nya punya majelis tabligh enak, anggotanya banyak. Ya karena saya rajin nanya. Gitu. Ya, begitu ibu-ibu. Maka mari, ini bukan evaluasi tapi ikhtiar kita untuk menguatkan yang sudah ada semuanya ya. Nah, terkait dengan masalah ini, kami di sini ingin mensosialisasikan yang namanya program Bina Ranting Mobile. Ini sekarang kita lagi mengadakan yang namanya Bina Ranting ya ibu-ibu. Nah, kita melihat bahwa realita di lapangannya itu apa? Kondisi PRA kita tuh nggak sama semua, MTK-nya khususnya ya. Jadi ada yang rantingnya aktif seperti Ringin Harjo itu MTK-nya alhamdulillah ranting aktif, orangnya banyak, terus aktif jalan ada rapat bulanan. MTK PRA Sabdodadi orangnya ada tapi belum bisa melaksanakan rapat karena apa? Sibuk semua. Termasuk saya begini sibuk loh. Jadi jarang kita ketemu ya Bu. Nah ada juga MTK PRA yang baru merintis, contohnya Bantul Barat ya. Bantul Barat itu dari yang pokoknya kayaknya itu PRA yang kelihatan paling sepi. Tapi sekarang alhamdulillah MTK-nya mulai bergerak. Ya, jadi alhamdulillah ini karena apa? Mbak Eko termasuk yang mau aktif, gitu ya. Alhamdulillah. Ini sekarang didatangin 2 orang langsung Mbak. Berapa? Tadi tuh 1 ya. Alhamdulillah. Nah, karena selama ini kita sudah melakukan kegiatan ini, Bina Ranting ini, kita kan fokus di Lazismu. Maka pada akhirnya kita sempat diskusi. Kemudian apa? Kita memperhatikan bahwa kegiatan ini tuh akhirnya fokusnya di PCA gitu loh. Nah kita kepengen untuk apa? Untuk benar-benar bisa melihat kondisi di PRA gitu loh. Maka dalam hal ini kita mengadakan mulai memikirkan untuk melaksanakan Bina Ranting Mobile ini. Apa kegiatannya nggak berubah ya, tetap 4 bulan sekali. Karena terasa banget yang 4 bulan sekali ini aja untuk nyari putusannya ya Allah, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Ya, maka kami menetapkan untuk 4 bulan sekali. Kemarin kita 2 bulan ya Bu rencananya, tapi kayaknya 4 bulan aja kali ya. Biar ada kanan-kanannya juga kan Bu. Ya, nanti ada cukup ya. Iya. Kalau terlalu sering kelihatan kayaknya bosen. Maka kita berusaha untuk mengadakan perubahan. Nantinya Bina Ranting ini kita adakan secara mobile. Jadi berpindah PRA. Gitu. Kalau kemarin sekarang ini kita fokus cuma di Lazismu, besok kita pindah ke tiap PRA. Seperti kegiatan Kunsiroh ataupun gerakan pengajian perempuan ngaji. Ibu ketuanya pengen pamit, cuman saya lirik saja. Masih ada nggak utusannya? Oke, alhamdulillah ya. Dicatat ya Mbak. Jadi ini kita rencananya untuk mengadakan Bina Ranting secara mobile dengan tujuan apa? Mendekatkan ibu-ibu MTK PCA cabang PCA itu kepada ranting. Kemudian apa? Saling belajar antar ranting. Jadi nanti ranting barat yang ikut Bina Rantingnya ke misalnya
MTK Ringin Harjo misalnya kayak gitu. Jadi kita pindah-pindah tempat. Kemudian apa? Menguatkan yang lemah tanpa kita merasa bahwa kok lemah banget mereka nggak ada kegiatannya. Jadi maksudnya gini, dengan kita bikin bina ranting di tiap PRA yang mungkin selama ini kayak saya Sabdodadi belum bisa bikin rapat gitu kan. Dengan jenengan datang ke tempat saya kan akhirnya ibu ketua PRA saya bisa melihat, wah ternyata MTK PRA saya ini bisa bikin rapat, menunggu lho. Paham nggak maksudnya tuh? Jadi saya kan bisa di buku laporan saya bisa agak-agak sombong dikit bahwa saya bisa mengadakan rapat gitu loh, ya. Jadi seperti itu maksudnya, bisa dipahami deh. Jadi supaya tidak cuman PRA yang kuat atau yang aktif saja yang bisa ngadain rapat, tapi kita yang belum pernah merasakan rapat MTK di PRA kita bisa ikut merasakan rapat tersebut, gitu nggih? Maaf saya minum dulu deh. Ini pita suara udah protes dari kemarin sudah. Nah, untuk bentuk kegiatannya tetap ada laporan kegiatan jadi seperti ini dan kita minta untuk selalu di print seperti ini ya. Jadi bisa dengan kita lebih mengutamakan yang ini supaya bisa terbaca. Saya kalau harus saya buka file habis itu saya baca dari situ kadang lali ya, Bu. Jadi saya minta untuk di print kayak gini. Jadi lebih mudah saya dokumentasikan juga gitu ya. Kemudian ditambah dengan apa? Sharing pengalaman, penyampaian kendala dan penguatan secara konseptual. Jadi di sini bukan hanya sekadar kita saling lapor tuh enggak, tapi paling tidak kita bisa saling membersamai. Kita sama-sama merasakanlah perjuangan di majelis tabligh, gitu nggih? Nah kemudian untuk biasanya nanti akan timbul, saya nggak tahu apakah ini udah mulai timbul pemikirannya apa belum nih, persoalan konsumsi. Untuk pelaksanaan kayak gini kan biasanya konsumsi tuh, ya kan, yang jadi kendala. Nek dulu biasanya yang kemarin-kemarin itu kan konsumsi dari PCA, MTK PCA. Nah yang kedepannya kita pengen untuk kalau bisa gotong royong gimana? Nah gotong royongnya gini, PCA tetap kasih subsidi, gitu ya. Kemudian tuan rumah menyiapkannya sesuai kemampuan. Jangan sampai punya pikiran, wah nanti rapena ini aku kasih cuma seadanya, jadi baru enggak. Yang jadi sederhana itu tidak masalah. Yang kita utamakan itu adalah pertemuannya, bukan makanannya, gitu nggih? Jadi nggak usah wah biasanya itu kudu pepak, ono kletikannya, ono sing manis, ono sing asin, ono sing ngopo, ono kuwi lho. Ya. Jadi nggak harus lengkap yang ono kuwi. Semampunya PCA nanti tetap memberi subsidi, monggo yang ranting disiapkan sesuai kemampuan. Dan nanti posisinya sama, porsinya apa maksudnya ininya sama ya, tetap dua-dua perwakilan, gitu loh. Kalau yang dari MTK itu ada 9 orang, gitu nggih Ibu? Ya. Jadi yang kita bangun nanti itu dari pertemuan itu adalah kebersamaannya, bukan kemewahannya, ya. Jadi yang masih mungkin, wah selama ini aku sendiri aja, MTK PRA tapi aku sendiri sing kerja. Gak apa-apa. Pokoknya kita kalau misalnya untuk masalah tempat cukup di masjid juga nggak masalah, gitu nggih. Pokoknya kita bikin yang paling enteng, paling mudah, gitu ya. Nah kemudian apa? Menjadi tuan rumah intinya di sini. Menjadi tuan rumah jangan sampai dianggap beban, tapi anggaplah sebagai peluang panjenengan memberikan menjadi wasilah. Orang-orang yang mendakwahkan Islam bisa mendapatkan istilahnya memutuskan keputusan yang baik untuk maslahat umat. Itu pahalanya insya Allah luar biasa. Jadi intinya kegiatannya dibuat sederhana, dibuat ringan, tapi penuh makna. Semua supaya semua ranting bisa merasa mampu, gitu ya. Nah ini nanti tolong dipikirkan untuk jadi kita punya diskusi nanti. Yang pertama, apa yang perlu kita siapkan bersama untuk kegiatan bina ranting mobile ini. Yang kedua, bagaimana agar kita yang menjadi tuan rumah itu bisa siap. Kira-kira kendalanya apa saja?
Tolong itu nanti dijadikan bahan diskusi ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk kepada pengadaan pendamping MTK ranting. Ini sebenarnya saya agak kurang sopan juga ini. Belum saya sampai kemarin sudah ya Bu, saya udah izin nih, maaf, sorry. Jadi ini untuk masalah sosialisasi pendamping MTK ranting. Nah, realitanya di lapangan terkadang itu pengurus bingung harus mulai dari mana. Ya. Contohnya dulu itu dari MTK PRA Trirenggo. Wah, kendala untuk menghadapi pergerakan MTK PRA itu tidak mudah untuk yang ranting. Sudahlah usianya yang lebih muda, nggak didengar lagi. Terus jadinya banyak ngeluhnya dia. Tapi alhamdulillah dengan istilahnya dia selalu menyampaikan, punya kesempatan menyampaikan terus ke PCA memberikan solusi, dia kerjakan pelan-pelan, akhirnya sekarang udah bisa bergerak dengan santainya. Kemarin minta utusan, dia sudah langsung bisa dapat 2 orang datang. Alhamdulillah, sip, mantap. Ya, kemudian apa? Kadang itu ada punya ide tapi bingung atau mungkin butuh teman diskusi untuk bisa memantapkan. Atau apa? Berjalan sendiri tanpa teman yang bisa berbagi. Ini dirasakan oleh beberapa PRA gitu ya. Salah satunya dari PRA Palbar ya. Itu beliau itu Mbak Isti itu kasihan banget itu. Sering banget ngerasa sendiri gitu. Dan dia juga kebetulan usianya junior ya. Jadi kadang menyampaikan itu belum tentu didengar sama yang senior. Gitu. Itu kendalanya. Jadi di sini bukan sebenarnya kendala di MTK PRA bukan karena tidak mampu, tapi kadang karena tidak ada yang membersamai. Makanya kita adakan pendamping bukan untuk mengawasi, catat ya, digarisbawahi. Adanya pendamping bukan untuk mengawasi. Oh, nih orang pendamping koyong ini pergerakan kita diawasi kemudian dilaporkan taruh Bu Nida, engkau Bu Nida malah enggak. Ya. Tidak seperti itu. Tapi untuk apa? Teman diskusi, tempat untuk bertanya, kemudian penguat dikala ada kendalanya. Jadi di sini pendamping bukan sebagai penilai tapi sebagai teman perjalanan. Saya dalam ceramah, kalau setiap kali saya berceramah, saya punya teman pendamping juga. ChatGPT, Gemini, itu teman saya. Jadi saya ngerekam ceramah saya nih, saat ini saya rekam, pulang nanti saya upload ke YouTube. Setelah itu saya suruh dia menganalisa. Kira-kira penyampaian saya seperti apa, apakah nyambung atau tidak, bagian mana yang perlu saya tingkatkan, bagian mana yang perlu saya kurangi. Jadi kira-kira semacam itulah. Pendamping itu maksudnya kayak gitu. Untuk membersamai kita, bisa memberikan masukan atau sebagai penguat ya. Jadi nanti pendampingnya dari MTK PCA untuk setiap PRA yang ada, minimal 1 PRA 1 orang. Untuk bentuknya nanti dimasukkan ke dalam grup WA-nya. Wah, kami nggak punya grup WA, langsung diadakan. Ini ya, saya kasih tahu masalah rezeki, kaitannya dengan rezeki. Kita itu kalau terasa kadang itu kita kesulitan dapat rezeki karena kita nggak mempersiapkan wadahnya. Ya, salah satu wadahnya itu apa? Grup. Atau tadi kayak saya bertanya, itu salah satu wasilah kita untuk bisa mendapatkan rezeki. Ketika ada orang tapi kok belum bisa membentuk grup, dicoba aja dulu. Jalin komunikasi secara jabri. Saya walaupun di PRA Sabdodadi nggak punya grup, tapi saya rajin. Setiap ada apa itu saya mesti lapor saya sampaikan kepada semua anggota. Kerjanya apa ya? Jabri. Saya lewat Japri, karena saya sudah tanya duluan, kira-kira kalau mau bikin grup mau apa enggak? Wah jangan Bu, nanti udah kebayang. Oh ya sudah, kalau begitu saya izin ya, setiap kali ada informasi dari PCA akan saya sampaikan secara Japri. Itu juga wadah itu sebenarnya, gitu ya. Kita yang persiapkan. Kemudian apa? Kalau bisa sesekali diundang lah ya, yang pas rapat PRA, MTK PRA itu diundang pendampingnya. Supaya apa? Bisa juga mungkin dia dengan begitu jadi tahu kondisi di PRA, misalnya PRA Ringin aja seperti ini. Kayak gitu, oke? Nah,
Nah, nanti cara kerjanya tidak perlu formal atau kaku setiap saat harus kasih laporan, enggak usah. Itu pendamping juga begitu masuk ke dalam grup paling dia anteng di situ. Cuman jadi silent reader. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah kaku-kaku banget, Ibu mohon izin untuk melaporkan, nggak usah. Jadi fleksibel aja, nggak perlu nambah-nambah beban ya. Jadi kita mengadakan pendamping ini untuk meringankan tugas lah. Siapa tahu kita butuh teman untuk kasih cara pandang yang lain gitu ya. Jadi fungsinya pendamping seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Harapan kita di sini adalah apa? Ranting tidak merasa sendiri, ada tempat untuk bertanya dan juga berbagi, kemudian programnya bisa lebih terarah dan lebih ringan. Jadi kami dari PCA Bantul itu sebagai pendamping tidak datang untuk menilai tapi untuk membersamai. Nah, ini nanti tolong dicatat ya untuk jadi pertanyaannya. Menurut panjenengan, pendamping seperti apa yang paling membantu untuk PRA jenengan? Kemudian yang kedua, apa yang selama ini paling dibutuhkan dari PCA, MTK PCA? Tolong ini nanti kita jadikan bahan diskusinya. Ya, oke? Itu untuk masalah pengadaan pendamping MTK ranting. Jadi untuk masalah batasnya itu ya pendamping ya cuma sekadar mendamping. Dan yang terakhir kita masuk kepada urusan laporan dokumentasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk PRA yang sudah mengirimkan laporan kegiatan pengajian selama bulan April ini ya. Itu kemarin terlihat sudah beberapa PRA yang sudah laporan, itu alhamdulillah terima kasih banyak. Dan ini tidak untuk laporan kegiatannya itu tidak terbatas cuman kegiatan Aisyah, pengajian Aisyah. Pengajian PRM yang itu gabung sama PRA itu dilaporkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang pengajian khusus PRM nggak usah dilaporkan, Bu. Ya, jadi kegiatan pengajian PRA PRM atau kegiatan pengajian PRA itu yang dilaporkan, gitu ya. Cara melaporkannya bagaimana? Cukup dikirim ke grup MTK PRA yang sudah kita bentuk bersama. Nah, ini untuk masalah dokumentasi, kenapa saya selalu koar-koar untuk masalah ini dan selalu minta perhatiannya benar. Karena ini tadi yang saya sampaikan, MTK PCA sudah ditetapkan sebagai majelis yang majelis unggulan dengan program tablik digitalnya. Jadi dengan jenengan itu mengirimkan laporan-laporan pengajian kegiatan itu, kita menaikkan ke YouTube, itu sudah menyemarakkan. Kita punya PCA itu, channel YouTube-nya itu sudah punya sekitar hampir 800-an video apa 700-an Ibu. Jadi udah banyak itu videonya kita tuh dibandingkan dengan channel YouTube Aisyah lainnya. Jadi dengan jenengan rajin ngirim dokumen itu Masya Allah membantu sekali itu tuh. Jadi tolong itu juga dijadikan perhatian ya untuk menyertakan dokumentasinya ketika mengirim laporan, sehingga nanti dampak positifnya apa? Kegiatan ranting kita terlihat hidup. Kemudian apa? Bisa dibagikan ke yang lain, bisa dijadikan story WhatsApp, jadinya warga yang lain, kok ada pengajiannya kok rutin, kayak gitu loh. Tanpa jenengan sadari, jenengan menjadi bagian orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Kemudian apa? Bisa menjadi inspirasi bersama. Nah, apa yang jenengan kirimkan itu sebenarnya bukan hanya sekadar laporan, tapi jejak dakwah. Ini yang harus diingat, jejak dakwah. Ketika jenengan sampaikan, Bu Nida, laporan ya kegiatan pengajian PRA PRM,
kemudian saya ubah jadi artikel, saya unggah di YouTube, saya share ke grup PCA, jenengan share ke grup PRA. Itu tuh jejak dakwah, ya, pahala, bukan pahala itu. Kita hanya dengan main-main HP dapat pahala. Sekarang untuk dapat pahala ataupun dosa terlalu gampang, ya. Maka manfaatkan HP kita itu untuk laporan ke Budida supaya bisa dapat pahala. Nah ini Mbak Risa katanya pintar ngedit ya. Nah, punya keahlian, sudah Allah titipkan keahlian bisa ngedit. Kenapa gak memajukan diri? Waktu itu udah diminta sama jenengan ya Bu untuk bantu PCA nolak loh. Padahal itu peluang mendapatkan pahala. Sekarang ini alhamdulillah nih PCA bantu. Kalau dulu itu saya yang ini sendiri. Sekarang alhamdulillah kita udah punya kader baru untuk masalah edit video. Ini saya udah tenang, udah bisa antep Bu, udah bisa cantik sendiri. Nah dulu keringetan saya di antara semua orang yang wangi-wangi, saya sendiri yang keringet. Karena Rono Rene ngambil foto. Sekarang udah ada Mbak Rina, alhamdulillah. Setiap video saya cuma minta beliau untuk diedit, saya unggah kebaikan dia. Itu tercatat abadi di YouTube. Dilihat orang, berapa orang yang terinspirasi dengan itu, membaca quote yang ada, pahala itu. Jadi sebenarnya ketika jenengan bantu bikin edit video, itu tuh peluang pahala yang luar biasa loh. Sekali di share ke PCA Bantul, berapa orang? Minimal udah 100-an lebih orang yang lihat. Belum jenengan share ke PRA, belum dipasang di story WA. Berapa banyak orang yang lihat ini? Potensi pahala sebaik ini, semudah ini kok yang nggak mau gabung Mbak Risa untuk bagian dari tim dakwah? Oke? Bisa apa enggak? Sekarang langsung saya tantang ini. Bisa apa enggak? Hah? Sudah ada? Sudah gabung? Kapan? Kapan gabung? Ya ngerti, udah gabung di majelis tabligh. Kan yang diminta untuk jadi bagian edit. Gitu ya. Oke, nah nanti dipikirkan sendiri lagi. Kira-kira saya mau ngambil peluang itu apa enggak? Nah, itu dipikirkan. Oke ya, jadi itu. Kemudian apa? Dokumentasi ini sebenarnya tidak hanya secara formalitas ya, bukan hanya formalitas, tapi apa? Satu fungsinya mengabadikan amal. Kemudian yang kedua itu syiar dakwah, tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian apa? Bahan ajar, bahan belajar antar ranting. Yang keempat itu wajah MTK untuk di luaran sana. Masya Allah MTK PCA ranting-rantingnya hidup, aktif itu. Mungkin jenengan itu tidak terlihat, tapi saya udah berusaha setiap kali ada yang lapor. Di bagian paling bawah saya sudah tulis nama orang yang laporin, kontributornya siapa, atau yang edit videonya siapa. Biasa saya tulis kalau yang di YouTube itu di deskripsinya, kalau nggak lari. Tapi insya Allah saya nyata untuk tulis itu ya, karena saya berusaha untuk menghargai mereka yang sudah berkontribusi. Oke, lanjut. Untuk realitanya yang ada, masih ada ranting yang belum rutin melaporkan ya. Jadi ini untuk pengetahuan ketua-ketuanya ataupun mungkin utusannya, nanti silakan disampaikan ke PRA-nya. Ada ranting yang belum rutin melaporkan atau sudah ada kegiatan tapi tidak terdokumentasikan. Jadi kadang cuma kirim foto, notulennya nggak ada, sehingga nggak bisa kita ubah jadi artikel. Saya butuh notulennya biar apa? Bisa dijadikan artikel. Kalau jadi artikel, orang yang melihat foto kita atau video kita jadi tahu apa yang terjadi atau apa yang digambarkan dalam video tersebut. Paham nggak maksudnya nih? Nah, dengan membaca artikel, oh ternyata ini acara itu tuh, oh kejadiannya kayak gitu, oh alur acaranya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam hal ini kita sekali lagi dari MTK PCA Bantul sangat berharap kerjasama dari MTK PRA untuk melaporkan setiap kegiatan yang ada di ranting, termasuk mungkin rapat-rapat jenengan yang jenengan lakukan itu loh.
rapat internal MTK itu misalnya dilaksanakan, itu didokumentasikan dan kirim ke kami gitu. Kalau ada alur, ada notulennya itu sertakan juga sehingga bisa diubah jadi artikel. Dengan gitu insya Allah tadi upaya untuk saling belajar itu ada gitu ya. Nah, jadi kedepannya kita mintakan untuk setiap kegiatan pengajian itu ada dokumentasi dan ada laporan singkatnya. Jadi di PCA, kami yang di PCA ini sebenarnya ingin membantu agar kegiatan ranting tidak hanya berjalan, tapi juga terlihat dan memberi dampak ke yang lainnya. Kita sangat berharap untuk bisa berdampak, gitu ya. Jadi mungkin itu tidak perlu nunggu bagus-bagus, atau mungkin aku ya sebenarnya udah bisa untuk ngedit tapi nggak bagus, nggak usah tunggu bagus. Yang penting kirim laporan aja dulu. Aduh aku nggak bisa untuk ngedit, ya udah kirim fotonya. Ya, PCA Bantul udah berusaha, tim digitalnya insya Allah udah berusaha untuk memudahkan banget gitu loh. Ini Mbak Eko ini alhamdulillah rajin kirim apa? Foto tok. Bunida lapor ini oke sih ya. Notulen juga beliau sertakan, jadi gampang. Yang Bantul Barat itu kita selalu bikin artikelnya karena ada notulennya, gitu ya. Oke, jadi mungkin itu sekali lagi, insya Allah kalau ada kesulitan di ranting, PCA Bantul MTK-nya siap untuk membantu. Maka nanti kita bisa untuk bikin semua ranting kalau bisa itu terpublikasi, ya. Tidak ada yang tidak terlihat. Nah ISO 8 PRA itu MTK-nya kelihatan semua. Kalau bisa rutin, itu yang dibaca sama YouTube. ISO rutin, ya. Jadi bisa terbangun semangat kebersamaannya. Nah, maka ibu-ibu demikian ya untuk kegiatan ranting sebenarnya sudah sangat luar biasa, tapi akan sangat sayang sekali kalau sampai tidak terlihat. Nah, dokumentasi juga merupakan bagian dari dakwah dan juga amal yang akan dicatat dan bisa disebarluaskan. Semoga setiap kegiatan yang panjenengan lakukan, panjenengan tanggung jawabi, tidak hanya tercatat di dunia, tapi juga menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Ya, demikian untuk rapatnya. Saya akan segera membuka sesi diskusi selama 20 menit. Monggo yang mau bersuara. Untuk masalah tadi, ini Bina Ranting, apakah ada yang ingin didiskusikan? Berarti itu cuma menyediakan tempat. Iya, betul. Semuanya settingannya ada di PCA. Iya. Kemudian yang saya tanyakan kan tadi utusannya peranting utusannya peranting 2. Nah, kemudian untuk yang ketempatan tuan rumah kan ada beberapa anggota. Apakah itu juga diharapkan hadir atau cuma 2 saja? Oke, sip banget. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini ibu-ibu, untuk masalah Bina Ranting yang jadi tuan rumah, pengurusnya semua hadir, gitu ya. Iya, semua pimpinannya hadir. Yang undangannya cuma dari PRA lain. Jadi MTK, pimpinan MTK-nya itu yang hadir. Kalau untuk yang dari luar PRA lain itu ngirim utusan. Iya, 2 orang, gitu ya. Kemudian nanti untuk urusan, jadi kita bikin sama kayak pengajian itu loh. Untuk petugasnya semuanya dari ranting. MC-nya, kalam ilahinya, gitu ya. Tapi kalau nanti untuk yang misalnya kayak penguatan itu dari PCA. Penguatan rapat itu PCA. Tapi MC, kemudian misalnya apa? Tamu, among tamu, yang lain-lain itu semua dari ranting. Dari PCA cuma rapat dan penguatan aja. Itu deh, sama sambutan deh. Sambutan ketua. Langsung ditanggapi lagi yang konsumsi itu. Jadi tanyakan apa yang di PCA atau kata
tadi sudah disampaikan oleh sekretaris Subsidi ya? ada subsidi. Ada subsidinya. Jadi kalau selama ini PCA Bantul MTK PCA Bantul ngadain kayak gini, kita ngeluarin dana 200.000 ya Ibu. Jadi nanti dari PCA memberikan 200.000 ke setiap ranting. Monggo, setiap rantingnya mau bikinnya segitu, silakan, pokoknya sekemampuannya aja gitu. Itu ya, pokoknya jangan paksa diri. Sampai akhirnya kayak gini aku raiso, itu jangan. Pokoknya 200.000 itu kami serahkan, jenengan monggo diatur seperti apa supaya meringankan jenengan. Contohnya aku sendirian di sini arek kepiye, sementara yang datang nanti melebihi dari misalnya anggaran 10.000, 200.000. Udah 10.000 itu dikurangin aja lagi, yang penting cukup untuk yang datang. Gitu aja. Atau nggak perlu satu-satu, langsung dikasih di piring aja dah. Kacang rebus, ubi rebus, kacang pisang rebus, wis. Gitu. Ya. Pokoknya dibikin yang paling mudah. Oke? Dipastikan aja Bu, dikuatkan hari ini. Jadi subsidi dari PCA 200. Jadi monggo nanti kalau monggo itu juga mau di apa adanya, monggo mau ditambah, pokoknya dipasrahkan. Bentar, untuk masalah ditambah ini hati-hati ya. Tapi sesuai kemampuan. Hati-hati, jangan sampai membuat PRA yang lain merasa nggak enak hati untuk seadanya. Ya, jadi seadanya. Ya. Kadang itu terjadi seperti itu Bu. PRA lain yang nangkono lagi koyo ngono kuwi loh. Kok nek kita masa kita cuma kayak gini. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Pokoknya hilangkan perasaan seperti itu. Ya, pokoknya kalau dengan urusannya dengan Unida hilangkan aja hal-hal yang kayak gitu. Ya, nggak usah nggak enak hati. Dah, bikin seperti itu tadi, kacang rebus rebus-rebusan aja dah. Pulang kita jadi orang rebusan foto. Enggak, ini jangan ya, ini tolong nih. Jangan sampai karena kita mikir cuma sendiri, terus jadi apa? Punya keinginan untuk aku kan mampu untuk menambahkan misalnya karena ini udah siang nasi bok, no ya. Tidak boleh, nggak boleh, nggak boleh makan. Nggak boleh. Wah aku kan tapi aku mampu, udah dikasih 200, aku kepengen sedekah. Nggak ada cerita. Kalau memang jenengan mau sedekah, kasih duitnya mentahan. Wes ya, wes ini udah tak tekankan dari sekarang loh ya. Nek memang mau sedekah, kasih mentahan. Itu bisa kita gunakan untuk pergerakan dakwah yang lain. Ya, contohnya apa? Misalnya memfasilitasi mubalighot kita untuk dakwah. Jadi nek memang jenengan pengen sedekah, rasa di makanan. Ini wis tak tekankan dari sekarang nih. Sampai kok bina ranting, pas di ranting jenengan kok ada nasi bok, tak bawa pulang semua. Itu ya. Orang pakai makan-makan ya. Ya, dah. Waktunya harus satu. Kita mau sepakati waktu apa gimana ini? Sabtu? Sabtunya kalau MTK PCA biasanya Sabtu pertama. Iya, ini kan juga rapat Ibunda. Kita mau rapat yang apa? Ini tiap 4 bulan ya, 4 bulan sekali. Cuma 4 bulan sekali, jadi tolong itu bisa dimasukkan sebagai prioritas. Gitu nggih? Hanya 4 bulan sekali. Kalau MTK itu setiap bulan. Di Sabtu pertama. Jadi kita pengennya Sabtunya itu apakah fleksibel aja di mana Sabtunya bisa ketemu ataukah kita langsung tentukan supaya apa dari sekarang jenengan udah langsung bisa lingkari kalender. Gimana? Sabtu apa Sabtu kedua atau Sabtu ketiga atau yang keempat? Yang kedua, kalau yang pertama sudah punya MTK PCA deh. Nah, kalau yang kedua rasanya kok terlalu dempet Bu. Aku yang bagian ininya ini loh. Terkadang tuh udah riwah banget dengan yang lain. Akhirnya ini kan persiapannya juga harus ada ini ya. Kita mau nyusun apa? Maksudnya di Sabtu pertama itu kan MTK baru rapat. Nah, kemudian kita mau bicarakan kan gitu. Nah, nanti mungkin di Sabtu ketiga ya. Sabtu ketiga. Jadi ada waktu 2 minggu untuk persiapan. Jadi gitu Ibu-ibu. Setiap 4 bulan. Jadi dari sekarang besok di Sabtu kedua September.
Sabtu ketiga ya. Sorry, ini baru juga ya. Sabtu ketiga September. Agustus. Sorry yang September itu kemarin kita memang agak lambat kerjanya. Agustus ya, maaf. Desember. Ya. Sabtu ketiga Agustus. Untuk urutannya, ini kemarin sih sebenarnya Ringin Harjo udah siap. Tapi apakah kita mau bikin mengikuti urutannya GPM atau gimana? Biar gampang ingatnya gitu loh. Kalau GPM itu kan selalu diawali dari Bantul Kota, nanti Bantul Barat, Ringin Harjo, Palbapang Barat, Palbapang Timur, Bantul Timur, Trirenggo, Sabdodadi. Itu aja ya, biar enak diingat ya. Jadi nanti kita ngikutin perputarannya GPM. Maka gimana ini untuk Bantul Kota? Agustus menjadi tuan rumah Bina Ranting. Bisa ya? Ngomong aja apa? Dokumentasi nanti akan penting. Ya udah, terima kasih kesempatannya. Jadi yang Agustus itu kebetulan saya lihat di kalender tanggal 15 itu hari Sabtunya minggu ketiga pas long weekend ya, tanggal 15. Jadi 15, 16, 17 itu kan 17-nya kemerdekaan. Iya. Nah, apakah itu biasanya sibuk ya? Ya, udah sibuk karnaval, udah sibuk pawe-pawe waktu ya. September jadinya. Berarti September. Iya, makanya tadi saya bilangnya September karena dulu Agustus dulu juga diundur ke September. Tapi nanti untuk laporannya tetap Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi pelaksanaan rapatnya di September. Maka kita tidak bisa di tidak bisa di Sabtu ketiga. Untuk September minggu pertama tetap MTK. Minggu kedua jadinya tetap. Yang April kan Bantul Barat untuk akad pengajian akad lagi kan karena belum terlaksana, belum saya laporkan di rapor ini. Berarti dilaporkan di besok September atau gimana? Oh enggak, tetap masukkan yang sekarang aja. Belum tak masukkan. Oh ya nggak apa, nanti saya mengingatkan untuk dimasukkan gitu ya. Nah, besok tak edit. Oh oke sih, gitu dong. Kalau sudah terlaksana, mesti pulang softwarenya kalau. Iya oke siap, mantap. Gitu loh contohnya. Oke, gitu ya. Berarti kita di Sabtu kedua. Sabtu kedua. 3 jam masa repot. Sabtu ketiga, kecuali bulan Agustus kan mundurnya. Oh ya nggak apa-apa lah. Insya Allah udah bisa saya siapkan itu. Gimana? Nggak apa-apa. Sabtu kedua. Ya, September. Nah, jenengan kan sudah langsung bisa mempersiapkan diri ya. Sabtu kedua gitu, bulan September. Jadi besok ketika kita kirim presensi list untuk kehadiran, udah langsung bisa cepat diisi. Sehingga saya ketika ngetik nama-nama jenengan di sini, itu sudah nggak kayak tadi, nama saya nggak ada gitu, ya. Karena ini memang saya ngetiknya itu sesuai dengan daftar, sesuai tenggat waktu. Di luar dari itu supaya kita bisa kelihatan, oh ini PRA yang disiplin, mana yang bisa sesuai ikutin arahan dari PCA, mana yang enggak gitu. Itu kejamnya Punida di situ. Oke, itu ya. Ada yang lain lagi? Nah, untuk masalah pendamping, ini nanti kan akan dibagi satu PRA satu. Menurut jenengan gimana? Masih ada waktu 5 menit ini. Monggo. Pendamping yang seperti apa, Bisma? Apa yang selama ini paling dibutuhkan dari PCA? Monggo. Kalau tidak ada masukan kita anggap aman semuanya. Oke, monggo. Ini hampir mirip kayak bonek ya. Sip ini. Bagus. Ya, Bisma. Kalau menurut saya, kalau untuk yang Bantul Kota itu pendampingan dalam editing mungkin. Editing. Khususnya video. Kalau
foto sama pengambilan video di lokasi insya Allah bisa. Cuman kalau suruh ngedit itu saya gaptek juga. Oke. Mau pakai CapCut, mau pakai InShot atau mau pakai Canva itu saya belum bisa. Maksudnya belum bisa yang kayak ditampilkan kayak punya Bunda di Aisyah. Aduh. Di YouTube itu belum bisa. Oke, itu nanti kita pelajari bersama ya. Iya. Nah kemarin itu saya sudah coba bikin Bunda, tapi kok waktu di download itu loh kok nggak ada suaranya. Ya Oh, jadi itu videonya jenengan. Aduh. Kata saya, iki sok. Makanya itu akhirnya saya ulang lagi itu ngedit itu. Iki video nggak ada suara, ini gimana cerita ini? Tapi nggak apa-apa. Ya itu pun ya trial coba. Sip, mantap. Terus belajar aja ya. Ya itu pun mungkin kalau pendamping gimana caranya biar ngedit biar bagus gitu. Oke, kalau untuk urusan itu, insya Allah kita tuh ada di pelatihannya Mubalighah. Jadi jenengan nanti walaupun di MTK, saya tarik juga ke Mubalighah ya. Biar nanti kalau ada kegiatan Mubalighah jenengan ikut. Eman-eman loh, tak kasih tahu. Karena kegiatannya Mubalighah itu kebanyakan pelatihan. Kalau ini kan rapat. Perbedaannya antara kegiatan Mubalighah sama MTK, Mubalighah itu pelatihan, kalau MTK rapat. Jadi nek jenengan pengen menambah skill itu masuknya ke Mubalighah. Mubalighah itu tidak hanya harus bicara, enggak, tapi skill editing juga iya. Itu kan nanti masuknya di tim dakwah digital bagian editnya dia. Ya, nih ketuanya, penanggung jawabnya nih. Gimana? Tertarik masuk ke apa KMA? Bagi panjenengan semua yang kepengen menambah skill dalam dakwah, baik itu untuk urusan public speakingnya, atau mentalnya, atau kemampuan cara bikin ceramahnya, menyampaikan ceramah, gabung sama Korps Mubalighah. Ya, qadarullah saya sebagai ketuanya, tapi memang harus tahan banting. Masuk Korps Mubalighah itu sering dipaksa berani. Aku urung iso, nggak ada yang cerita kayak gitu tuh. Begitu dikasih perintah, siap, insya Allah jalan. Walaupun nanti di jalan gimana caranya ya. Nggak masalah, yang penting siap dulu. Gitu. Nanti belajarnya sambil jalan. Gitu. Nah, dan saya kasih info lagi untuk MTK Bantul Kota, jenengan bisa ngambil video, ngambil fotonya, nggak bisa ngeditnya, serahkan ke Mbak. Siapa jenengannya? Bukan. Widatun, Mbak Wida. Nah, itu tuh ahli ngedit itu. Coba aja lihat itu dia punya story itu. Isinya kan editan semua itu, video editan. Udah kasih ke beliau aja. Pokoknya begitu jenengan udah, mungkin dia karena kesulitan di bagian pas ngikut acaranya. Jadi kalau jenengan bisa ngikut acara, jenengan ambil dokumennya, serahkan ke Mbak Wida, minta tolong dia untuk ngedit. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya udah kirim aja langsung sama Bu Nida gitu ya. Bu Nida ini dokumentasinya dan laporannya, terima kasih. Udah. Ya, yang lainnya. Jadi insya Allah untuk pendamping nggak ada masalah Ibu. Berarti terima ya dari PCA hasilnya apa? Dari PCA yang mengutus siapa, monggo itu nanti langsung dimasukkan ke grupnya atau dijadikan tempat bertanya. Oke? Gitu. Oke, sudah cukup? Karena ini waktu tinggal 1 menit untuk rapatnya. Saya pikir cukup sekian. Atau ada yang masih mau? Jamnya jam berapa tadi untuk yang pertemuan? Mubalighahnya itu. Apa? Binarati. Binarati. Kita bikin seperti biasa. Sudah sampun sudah siap, insya Allah sudah jelas semua ya Bu. Ya. Untuk tugas pertama besok tuan rumahnya dari Bantul Kota insya Allah. Dan gimana? Yang penting diingatkan. Saya cuma khawatir jenengan yang bosan atas peringatan saya. Yang penting diingatkan jauh-jauh yang ketepatan itu loh. Ya. Ini sudah saya ingatkan ini. Lupa. Jadi gitu ya. Dan saya memberitahukan konsepnya tetap sama seperti yang kita bikin di
Jadi yang terlambat kita cuekin, biar urus diri sendiri. MTK PCA sudah dari awal periode kita belajar disiplin waktu. Jadi kalau memang undangannya jam 9, dari MTK PCA sendiri udah datang, udah hadir, bahkan dari jam 8 udah datang. Orang tua duluan nungguin kalian ini. Tapi beliau maklum, namanya kalau jadi ibu muda memang masih banyak urusan. Beliau kan memang sudah gak ada yang diurus. Makanya udah maklum, beliau paling sabar nungguin, gak apa-apa. Makanya itu kekuatannya PCA Bantul juga gitu. Alhamdulillah ada beliau. Jadi kita taruh beliau duluan, kita yang lain di belakangan gitu. Gitu ya. Cukup sekian deh. Bisa diterima semua? Tempatnya boleh di tempat anggota. Rumah gitu maksudnya? Boleh. Boleh, kalau untuk masalah tempat insya Allah jenengan sebentar, jenengan pakai ini. Oh, Soalnya nanti mau dokumentasi. pertanyaannya sudah selesai. Assalamualaikum. Untuk tempat mungkin bisa di rumah anggota. Agar kita mungkin sekali-kali bisa meletos atau di rumah anggota. Tambahan satu lagi Ibu, kepada Ibu pemimpin dan ibu-ibu anggota. Saya kan putrinipun almarhumah Ibu Sri Puji Astuti. Yang tanggal 30 kemarin itu Ibu saya sudah mungkin sekali banyak sering serawung berhubungan dengan Ibu Mimi Nje, kalian ibu-ibu pemimpin sanesipun selama di Aisyah, baik di ranting maupun di cabang. Banyak kesalahan dari almarhumah Ibu Sri Puji Astuti, baik yang disengaja maupun bukan disengaja selama hidup beliau. Saya mohon saestu nyuwun agunging samudra pangapunten ingkang kathah kagem Ibu almarhumah ibu saya Ibu Sri Puji Astuti. Mohon doanipun untuk Ibu almarhumah Sri Puji Astuti. Apunten sedaya tapakanipun, pun panggi sedaya amanipun sampun. Makaten Ibu, mohon maaf ya, kalau yang ibu-ibu Beni belum paham ya sama Bu izin Bu. Kalau saya sudah dari dulu berjuangnya bareng Bu, insya Allah Ibu Panjenengan itu memang luar biasa ya, sehingga bisa kompak menjadikan lurah itu atas ya, mengajar Ibu Panjenengan dengan bersuka hati Bu. Seluruh Aisyah harus milik Bu Fatimah. Dan sebelumnya juga beliau rajin di pengajian karena satu cabang kemudian dengan saya di bawah kepemimpinan Bu Sayati dan Bu Atmaji ya ini kalau Bu ini saya sudah tidak pakai aktif karena saya memang ya saya sudah ditabrak ya jadi saya seperti itu Mbak. Insya Allah Ibu Nur Maha di sini karena saya saksinya. Amin. Jadi pun kan ingkang aktif kontak SMA itu adik saya juga, Dek Rita kalian Dek Tina. Tapi mungkin karena kondisi sekarang beliau sibuk-sibuk dan yang terakhir itu ada di Jakarta, yang saya dulu di Jogja, saya baru datang terus di MA juga belum pernah. Ajeng menika pulang ke Bantul mriki pun dapat pesan dari Ibu bahwa saya putri-putrinya untuk ikut serta dalam Aisyah. Alhamdulillah sudah punya kader ya, Panjenengan. Semoga menjalankan wasiat. Iya. itu kader dari Panjenengan jaringan itu bukan artinya di luar kota kan? Ya apa Bu, yang penting sudah ada yang masuk. Saya sudah masuk keluar lagi.
gampang Bu Aisyah itu ya. Ternyata anak saya sendiri juga karena waktu itu dicampur sama yang sepuh-sepuh jadi mental Bu. Kan pada waktu pemilihan itu kan dikelompokkan masjid-masjid ya Bu. Ternyata Mbak Tati itu masuknya ke orang tua-tua. Alasannya itu. Iya alasannya itu. Sekarang nih alasannya terus hadir ya Bu, terus sampai sekarang belum masuk lagi. Insya Allah pelan-pelan Bu. Karena sekarang punya anak kecil gitu ya. Kemarin sudah mau bantu ibunya kerja, alhamdulillah. Karena saya sendiri terus Bu dari dulu ya. Kalau sekarang majelis tabligh enak Bu, anggotanya pinter-pinter. Kalau waktu aku Bu hanya yang bisa sering ngaji saja. Bagaimana ketuanya? Kan repot banget ya. Alhamdulillah sekarang saya dengar ya, ibu-ibu di majelis itu semua mudah-mudah dan pintar-pintar ya. Jadi semakin maju ya, insya Allah tambah maju ke depan itu ya. Dan saya cukup sekian dulu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi itu ya teman-teman, kita sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Insya Allah untuk program Bina Ranting kita akan lakukan secara mobile, berpindah tempat dari satu ranting ke ranting yang lainnya untuk petugas semua tanggung jawab dari ranting. Sedangkan untuk rapat dan penguatan itu dari PCA. Kemudian untuk tempat bebas, boleh di masjid, boleh di rumah penyelenggara maksudnya gitu ya. Kemudian untuk urusan apa Bu? Ini mau usulan apa Bu? yang pertemuan di ranting itu kita hadir semua gimana Bu? Iya, memang hadir semua. Yang utusannya dari lainnya. Maksudnya yang utusan dulu, yang utusan pendamping kalau itu terus sakit diri itu semua hadir. Ada pertemuan ranting itu. Untuk Bina Ranting itu semua PCA hadir 9 orang kecuali ada yang izin. Kecuali sama-sama ngaji. Nah, kalau tuan rumah boleh semua pimpinan MTK-nya. MTK loh ya Bu, kecuali mungkin jenengan mau undang ketuanya, itu monggo. Tapi kalau misalnya karena itu rapat internal kita, maka udah cukup MTK-nya aja. Ya, pimpinan MTK-nya saja yang diundang. Yang utusan itu dari PRA tamu. Bisa dipahami ya? Tuan rumah itu seluruh pimpinan MTK-nya, utusan itu dari ranting lain. 2 orang. PCA 9. Jadi itu kalau kita hitung ya Bu, 9 ditambahin 14 karena yang tuan rumah kita tidak masukkan. Ya, jadi 7 PRA dikali 2 14 ditambahkan 9 itu 23. Nah, sisanya monggo. Yang ranting, pimpinan ranting. Gitu, Ge? Kemudian untuk pengadaan pendamping, insya Allah MTK akan bersegera untuk memberikan nama-nama pendamping, dan yang sudah dapatkan nama pendamping tolong untuk dijadikan tempat bertanya, tempat minta arahan dan segala macamnya. Kalau ada grupnya, tolong itu segera dimasukkan ke dalam grup. Gitu, Ge? Dan yang terakhir untuk masalah dokumentasinya, sekali lagi kami berterima kasih untuk ranting-ranting yang sudah mengirimkan laporannya, mengirimkan dokumentasinya, dan bagi yang belum aktif atau mungkin masih arang-arang ngasih laporan, tolong itu didisiplinkan atau dirutinkan. Gitu, Ge? Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk semuanya. Saya tutup, cukup sekian rapat kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya atas koordinasinya, atas kepemahamannya, dan atas kesediaannya untuk bekerja sama dengan baik bersama MTK PCA Bantul. Dari saya cukup sekian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, sebentar. Mohon maaf untuk yang tadi
ada 5 orang baru yang saya temukan itu, nanti jangan langsung pulang dulu ya. Tolong saya dikasih nomor HP masing-masing. Oke, terima kasih Ibu. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih rapat dan diskusi yang dipandu oleh Ibu Khadijah. Ibu-ibu yang kami hormati, tidak terasa sudah selesai pertemuan pertama dari ini rapat koordinasi dalam MTK Nanti dan Pelatihan Balikot. Maka dari itu kita tutup acara ini. Mungkin ada kami sesali acara lain, Bu Ida, Bu Wi atau Bu Lati ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Mari kita tutup acara hari ini dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan doa hamdalah. Setunggal kali juga Subhanallah asyhadu alla ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya yang membawakan acara dari ibu-ibu, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Afghanistan, apakah ada sesi foto-foto Bu Ida? Penutup foto bersama. Oh, jangan salah, pengajian aja kita dokumentasikan, apalagi ini. Monggo ibu-ibu silakan maju ke depan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, kalau gitu memang dia nggak bisa kita tarik sih. Jadi mungkin begini aja, kirim ke Bu Siti Khadijah, silakan ketua MPK-nya. Ketua MPK-nya. Ini aja saya